Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliani, salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, tepatnya semester 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran untuk Anak Usia Dini oleh Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Gaddafi. Nah, video ini yang nantinya akan berisi mengenai penjelasan dari materi praktikum yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan tema, kemudian penyusunan program semester, perencanaan program mingguan, dan juga perencanaan program harian. Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengembangan tema. Di dalam menyusun suatu prosem, kemudian RPPM dan juga RPPH, pasti yang pertama dilakukan oleh pendidik yaitu menyusun pengembangan tema. Kemarin pada saat praktikum saya mengambil 5 tema besar, yaitu ada tema diriku, kemudian kedua tema lingkunganku, kebutuhanku, tumbuhan dan juga hewan. Nah, pada tema besar diriku, di situ saya menurunkannya lagi menjadi subtema. Subtemanya terdiri dari 3. Antara lain ada identitas diri, kemudian tubuhku dan juga panca indera. Nah, dari subtema ini kemudian saya menarik lagi menjadi lebih sederhana, yaitu yang sering disebut sebagai subtema. Nah, contoh pada tema identitas diri, di situ ada subtema nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Begitupun seterusnya dengan tema-tema besar lainnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, lingkungan, kebutuhan, tanaman, hewan, dan seterusnya, yang memiliki subtema dan subtema, yang tema-tema ini memiliki kesesuaian dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pendidikan anak usia dini. Oke, selanjutnya ada yang namanya prosem. Nah, prosem atau program semester. Pada program semester yang telah saya buat sebelumnya memiliki beberapa bagian, yaitu ada kompetensi dasar yang ingin dicapai, kemudian 5 tema besar yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan juga alokasi waktu. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai yang tercantum pada program semester ini harus memiliki kesesuaian atau memiliki muatan-muatan tema yang telah dikembangkan tadi. Begitupun dengan tema ini harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Contoh, ada kompetensi dasar 1.1 di sana mengatakan bahwa mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya. Nah, tema yang sesuai dengan kompetensi dasar ini harus dicentang. Tema apa saja yang sesuai dengan kompetensi dasar ini harus dicentang. Kemudian alokasi waktu. Nah, program semester yang saya buat sebelumnya itu merupakan program semester untuk 1 semester. 1 semester itu ada 17 minggu. Nah, dari 5 tema tersebut, saya membagi ada tema yang harus dibahas 3 minggu dan ada juga tema yang harus dibahas 4 minggu. Itu tergantung dengan subtema, tergantung banyaknya subtema dan juga subtema yang telah saya kembangkan sebelumnya. Contoh, pada tema diriku membutuhkan waktu 3 minggu. Nah, waktu 3 minggu itu untuk menyelesaikan pembelajaran mengenai subtema dari tema diriku, kemudian subtema dari subtema diriku tadi. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada RPPM atau Rencana Program Pembelajaran Mingguan. Nah, pada RPPM ini terdiri dari tema besar, contoh tema diriku, kemudian ada kelompok usia atau usia berapa yang ingin dicapai dalam RPPM ini. Yang saya tujukan pada RPPM yang telah saya buat yaitu usia 5-6 tahun atau tepatnya kelas B. Kemudian semester berapa dan minggu keberapa, dan juga ada kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Kemudian ada subtema. Yang subtema dari diriku, yang pertama ada identitas diri. Nah, identitas diri ini mencakup apa saja subtemanya. Ada nama,
jenis kelamin, alamat, nama ayah, nama ibu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah subtema ada bagian muatan materi. Nah, muatan materi seperti contohnya aku adalah ciptaan Allah. Nah, itu adalah materi yang menjelaskan mengenai subtema tadi. Kemudian ada materi menyayangi diri sendiri. Kemudian setelah muatan materi ada namanya rencana kegiatan. Nah, dari materi yang telah ditentukan tadi, kegiatan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai materi tersebut. Misal, materi aku ciptaan Allah, kemudian kegiatannya berdiskusi tentang ciptaan Allah. Begitupun seterusnya. Kegiatan merupakan sesuatu hal yang dilakukan untuk mencapai materi yang dijelaskan. Begitupun materi ini harus dibarengi dengan kegiatan agar materi itu tersampaikan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir ada RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa RPPH ini merupakan turunan dari RPPM. Jika RPPM itu merupakan cakupan pembelajaran selama 1 minggu, maka RPPH ini merupakan cakupan pembelajaran selama sehari saja. Nah, adapun bagian-bagian yang ada pada RPPH, yang pertama ada identitas program. Nah, identitas program ini terdiri dari semester berapa, kemudian minggu keberapa, hari keberapa, kemudian hari tanggal di situ dicantumkan. Kemudian ada kelompok usia seperti yang telah saya katakan tadi, kelompok usia yang ingin dituju yaitu 5-6 tahun. Kemudian ada KD atau kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada RPPH ini tidak dicantumkan semua seperti yang ada pada RPPN. Kompetensi dasar yang dicantumkan di sini hanya kompetensi dasar yang memiliki keterkaitan terhadap sub-subtema yang ingin dibahas pada hari tersebut. Misalnya di situ pada identitas programnya ada tema, subtema dan juga sub-subtema. Misal tema diriku, kemudian subtemanya identitas diri. Nah, sub-subtema yang ingin dibahas pada hari itu apa? Contoh sub-subtema nama. Nah, KD yang dipilih harus sesuai dengan sub-subtema tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada materi kegiatan. Nah, materi kegiatan ini merupakan turunan dari muatan materi yang telah dicantumkan pada RPPM. Nah, muatan materi pada RPPM itu hanya sebagian saja yang diturunkan pada sub-subtema yang ingin dibahas pada pertemuan hari itu. Contohnya subtema identitas diri dan sub-subtemanya adalah nama. Nah, materi kegiatannya apa saja? Contoh ada materi aku ciptaan Allah, kemudian materi menyayangi diri sendiri, kemudian menyanyikan lagu aku, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan hari itu apa saja? Nah, seperti yang telah saya cantumkan pada RPP yang telah saya buat itu, alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar anak perempuan dan anak laki-laki, kemudian ada buku tulis, buku gambar, pensil, dan krayon. Nah, selanjutnya ada namanya kegiatan pembuka. Pada RPPH itu pasti ada kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, recalling, dan juga terakhir kegiatan penutup. Nah, saya jelaskan yang pertama kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka ini biasanya terdiri dari beberapa kegiatan. Contoh yang pertama penerapan SOP pembukaan. Nah, setiap sekolah itu pasti memiliki SOP yang telah mereka tentukan, seperti baris berbaris sebelum memasuki kelas, berdoa sebelum belajar, dan lain sebagainya. Kemudian menyanyikan lagu aku seperti yang telah saya cantumkan pada RPP yang telah saya buat. Selanjutnya berdiskusi tentang aku ciptaan Allah, mengamati seorang anak, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kegiatan pembuka ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini juga terdiri dari beberapa kegiatan seperti yang telah saya cantumkan pada RPP yang telah saya buat. Ada kegiatan mewarnai gambar anak laki-laki dan anak perempuan.
Kemudian menghitung jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang berada dalam kelas, kemudian dicatat dalam bentuk angka. Kemudian setelah kegiatan inti ada recalling. Nah, recalling ini juga memiliki beberapa kegiatan, antara lainnya merapikan alat-alat yang telah digunakan untuk belajar atau bermain. Kemudian menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan bermain pada hari itu. Dan seterusnya. Selanjutnya setelah recalling ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini antara lain berdiskusi atau menanyakan pada anak kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari itu dan mainan apa yang paling disukai oleh anak. Kemudian menginformasikan kepada anak materi yang akan dipelajari besok dan juga penerapan SOP penutup. Nah, kemudian yang terakhir ada rencana penilaian. Rencana penilaian ini terdiri dari dua, yaitu ada sikap dan juga pengetahuan dan keterampilan. Pada perencanaan penilaian sikap, yang pertama ada mensyukuri bahwa aku ciptaan Allah. Kemudian yang kedua menggunakan kata atau kalimat yang sopan untuk bertanya. Nah, kemudian perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama ada menunjukkan diri anak, kemudian menjelaskan atau menyebutkan identitas diri secara lengkap, kemudian dapat mewarnai secara rapi, dapat menggambar anak sesuai jenis kelaminnya dengan benar, kemudian dapat menghitung anak sesuai jenis kelaminnya, dapat dan juga terakhir dapat menulis namanya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil praktikum yang telah saya selesaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.